Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Dewi. Saya mengajar di sini matematika wajib kelas 12. Oke, sebelum kita masuk ke dalam bab yang akan kita pelajari, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada semester ini di kelas 12 matematika wajib bahasan pertama adalah tentang dimensi 3. Sebelum lanjut ke dalam materi, alangkah baiknya kalian harus mengetahui dulu kompetensi dasar dari dimensi 3. Apa saja kompetensi dasarnya? Kompetensi dasarnya adalah yang pertama, mendeskripsikan jarak dalam ruang, yaitu antara titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Yang kedua, menentukan jarak dalam ruang, masih antara titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Oke, nah untuk bahasan pertama kita mulai dari titik. Titik tidak dapat didefinisikan, titik hanya dapat ditentukan oleh letaknya, tidak berukuran, dan tidak berdimensi. Titik digambarkan dengan tanda noktah dan dibubuhi nama, biasanya huruf kapital, seperti ini. Nah, ini namanya noktah. Nih, noktah namanya. Kemudian dibubuhi huruf kapital. Dalam hal ini huruf A, maka ini disebut titik A. Begitu juga dengan titik B, ini namanya noktah. Kemudian dibubuhi dengan huruf kapital B, maka ini disebut dengan noktah B. Oke, selanjutnya garis. Pada garis itu, garis adalah himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri dari lebih dari satu buah titik. Nama wakil garis dilambangkan dengan huruf kecil biasanya, misalkan huruf G, H, atau K, atau dan sebagainya. Atau menyebutkan nama segmen garis dari titik pangkal ke titik ujung. Ini garis, ya. Sini, ini garis G, maka disebut garis G. Sedangkan ini pada pangkalnya titik A, ujungnya titik B, maka ini disebut dengan garis AB. Oke, paham kan? Lanjut pada bidang. Bidang adalah permukaan datar, dua dimensi yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Bidang diberi nama dengan menyebut titik-titik sudutnya, misalkan bidang ABCD, PQRS, dan seterusnya. Perhatikan gambar berikut. Ini kan gambar segi 4, maka di sini titik sudutnya titik A, titik B, titik C, dan titik D. Maka ini disebut bidang ABCD. Begitu juga pada segitiga ini. Titik A, titik sudutnya titik B, titik C. Maka ini disebut bidang ABCD. Oke. Sekarang kita lanjut kepada kedudukan. Kedudukan yang pertama adalah kedudukan titik terhadap garis. Dalam kedudukan ini, ada dua buah titik dapat membentuk tepat satu garis. Oleh karena itu, ada dua macam kedudukannya. Yang pertama, titik yang memang terletak pada garis. Kemudian yang kedua adalah titik yang di luar garis. Kalau digambarkan seperti ini. Ini kan ada garis G, maka ini ada titik T. Lihat noktahnya itu terletak pada garis, maka ini titik terletak pada garis. Sedangkan yang kedua itu pada garis B, ini titiknya itu ada di luar garis G, maka disebut titik terletak di luar garis. Oke, kita lanjut. Contoh pertama itu adalah tadi apa? Kedudukan titik terhadap garis. Perhatikan kubus ABCD EFGH berikut. Ini kubus ABCD EFGH berikut. Nah, yang pertama, berdasarkan gambar kubus, tentukan kedudukan A, titik A terhadap garis BC.
titik A terhadap garis BC. Ini loh titik A. Titik A terhadap garis BC. Ini garis BC-nya. Nah, maka tadi kedudukan titik ada berapa? Ada 2 kan? Titik terletak di luar garis dan titik terletak pada garis. Berarti kalau dilihat posisinya, titik A kedudukannya nih terhadap garis BC itu adalah berarti titik A di luar garis BC. Paham? Nah, selanjutnya untuk B, C, D, dan E kalian kerjakan sendiri. Oke, berikutnya perhatikan contoh. Dari sebuah kubus ABCD EFGH, tentukanlah, kita coba yang A ya. Tentukan kedudukan titik A terhadap bidang ABCD. Berarti ini kedudukan titik A terhadap bidang ABCD. Yang mana bidang ABCD-nya nih? Ibu kasih tanda. Ini bidang ABCD, bidang alas, ya. Kita lihat kedudukan titik A, ini titik A terhadap bidang ABCD. Apa? Ya, benar. Kedudukan titik A ini, titik A terletak pada bidang ABCD. Titik A terletak pada bidang ABCD. Oke. Soal berikutnya silakan kalian mencoba ya. Dulu ya, N dulu ya. N dulu. N so. Selanjutnya, perhatikan kubus ABCDEFGH. Tentukan yang A, tentukan kedudukan garis AB terhadap garis BC. Tentukan kedudukan garis AB. Garis AB, kita kasih tanda garis AB. Oh ini, garis AB. Garis AB terhadap garis BC. Terhadap garis BC. Nih, garis BC. Ibu kasih tanda. Nah, bagaimana kedudukannya? Maka kedudukannya adalah garis AB berpotongan terhadap garis BC dengan titik potong di B. Demikian, paham nggak? Selanjutnya, silakan kalian untuk mencoba. Kedudukan garis terhadap bidang. Garis dan bidang juga bisa saling memiliki kedudukan satu dengan yang lainnya. Sama seperti pada poin ketiga tadi, ada 3 macam kedudukan di poin ini. Pertama, garis yang terletak di dalam bidang. Kedua, garis yang sejajar pada bidang. Yang ketiga, garis yang memotong bidang di satu titik. Ulangi, pertama, garis yang terletak di dalam bidang. Yang kedua, garis yang sejajar pada bidang. Dan yang ketiga, garis yang memotong di satu titik. Kalian bisa memperhatikan gambar di samping ini. Oke, selanjutnya. Lanjut, perhatikan masih pada kubus ABCD EFGH. Ini soal kedudukan garis terhadap bidang. Pada kubus ABCDEFGH, yang A kita coba jawab ya. Tentukan kedudukan garis AD terhadap bidang ABCD. Garis AD. Ini Ibu kasih tanda dulu. Garis AD. Ini garis AD. Garis AD terhadap bidang ABCD. Nih, bidang ABCD-nya bidang alas di sini. Bidang ABCD-nya saya kasih tanda lagi. Bidang ABCD. Nah, kalian amati bagaimana kedudukan garis AD terhadap bidang ABCD. Ya, betul. Kedudukan garis AD terhadap bidang ABCD adalah garis AD terletak atau pada
garis AD pada bidang ABCD. Selanjutnya, silakan kalian untuk mencoba soal berikut. Selanjutnya adalah kedudukan bidang terhadap bidang lain. Sesama bidang pun ternyata masih memiliki kedudukan. Yang pertama, ada yang namanya dua bidang sejajar. Gak ada yang lebih besar dan yang lebih kecil. Semuanya sama dan sejajar. Yang kedua adalah dua bidang yang saling berhimpit. Yang ketiga adalah dua bidang yang saling berpotongan. Itu yang bidang yang saling berpotongan itu dikatakan berpotongan jika mempunyai persekutuan. Ya, ini kalian bisa memperhatikan gambar di samping ini. Ya, ini adalah bidang yang berhimpit, dua bidang berhimpit. Sedangkan ini adalah dua bidang sejajar. Ya kan, bisa diperhatikan ini bidangnya sejajar. Kemudian inilah yang disebut dengan dua bidang berpotongan. Jadi di sini nih persekutuannya. Tuh, persekutuannya merupakan sebuah garis. Oke, kita perhatikan contoh berikut. Ini adalah sebuah kubus, masih kubus ABCDEFGH, ya. Kedudukan bidang terhadap bidang. Kita coba untuk mengerjakan nomor A. Tentukan kedudukan bidang ABCD terhadap bidang EFGH. Bidang ABCD. Yang mana bidang ABCD? Bentar. Ya. Nih, bidang ABCD. Ini yang Ibu kasih tanda merah. Bidang ABCD ini alas bawah. Sedangkan bidang EFGH, biar jelas ini. Bidang EFGH. Tuh. Sekarang perhatikan. Apa kira-kira kedudukannya bidang ABCD terhadap bidang EFGH? Oke, kamu benar. Bidang ABCD terhadap bidang EFGH adalah sejajar. Ya, bidang ABCD terhadap bidang EFGH adalah sejajar. Nih jelaskan bidangnya sejajar. Oke, selanjutnya nomor berikutnya kalian silakan mencoba sendiri. Belajar yang semangat, jangan takut salah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.